Inilah dia SUV compact irit BBM BYD meluncur. Harga cuma setara LCGC terlaris di Indonesia. Ini dia BYD Sea Lion 5 DMI. Mobil yang masuk kategori SUV compact berteknologi hybrid electric vehicle ini memiliki konsumsi BBM yang irit. Dan Sea Lion 5 DMI dilengkapi sistem hybrid DM generasi kelima BYD yang menggabungkan mesin 1,5 liter yang disedot secara alami dengan output daya maksimum 99 horsepower dan motor listriknya yang menghasilkan tenaga 160 horsepower. Soal baterainya, BYD Sea Lion 5 DMI memiliki dua opsi baterai bilah lithium iron phosphate. Ada 12,9 kWh dan 18,3 kWh yang diklaim punya jangkauan listrik murni 75 km dan 115 km. Soal efisiensi bahan bakar, Sea Lion 5 DMI mencapai angka konsumsi rendah, yakni minimal 3,79 liter per 100 km atau sekitar 26 km per liter dalam kondisi baterai lemah sesuai standar NEDC. Kemudian berdasarkan WLTC, konsumsi bahan bakarnya berkisar antara 4,85 liter per 100 km atau 20,8 km per liter. Powertrainnya dipadukan dengan transmisi ECVT untuk akselerasi yang mulus, dan BYD Sea Lion memiliki jangkauan gabungan hingga 1.400 km. Untuk dimensinya, dimensi mobil ini dia punya panjang 4.710 mm, lebar 1.880 mm, dan tinggi 1.720 mm, sehingga masuk dalam kategori SUV ukuran menengah. Bicara soal desain, grill depannya lebar dengan aksen krom dan lampu depan yang tajam. Lalu bumper depan memiliki saluran masuk udara terintegrasi yang berkontribusi pada tampilan mobil yang fungsional dan ramping. Untuk desain atapnya, model mengambang dan pakai velg palang 5 berwarna hitam dan perak, sehingga menambah tampilannya secara keseluruhan. Di bagian belakang ada strip lampu belakang model lebar penuh yang menjadi elemen visual utama. Masuk ke area dalam, Sea Lion 5 DMI memiliki cluster instrumen yang sepenuhnya digital dan layar sentuh 15,6 inci yang dapat diputar untuk menjalankan sistem infotainment di link BYD. Lalu pemindah gigi dan tombol fisiknya di konsol tengah mengontrol berbagai fungsi, seperti mode berkendara dan pengaturan iklim. Gak cuma itu, kendaraan ini dilengkapi pengisian daya nirkabel, port USB, dan akses kunci ponsel pintar NFC. Untuk kursi pengemudi dan kursi penumpang depan menawarkan penyesuaian elektrik, dengan kursi pengemudi mendukung penyesuaian 8 arah. Lalu kabinnya menampilkan jahitan oranye dan biru, serta dilengkapi sunroof panoramik. Soal ruang bagasinya, kalau kursi belakang terlipat, ruang kargo menjadi 407 liter dan 1.430 liter saat kursi belakang dilipat. Bicara soal harga, mobil ini ditawarkan dalam 4 varian dengan harga antara 112.800 yuan hingga 142.800 yuan atau sekitar 240 jutaan rupiah hingga 300 jutaan rupiah. Amerika Serikat terus melakukan upaya penjegalan terhadap produk-produk mobil listrik murah dari Cina. Yang terbaru, Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Marco Rubio telah mengusulkan pelarangan produsen Cina dengan tarif Amerika Serikat melalui pendirian pabrik-pabrik di negara berkembang seperti Meksiko, Vietnam, atau Malaysia. Dikutip laman Pautan, Rubio menuduh produsen Cina memindahkan produksi ke negara lain untuk menghadapi tarif pajak yang tinggi di Amerika Serikat dengan memproduksi kendaraan di negara-negara berkembang yang operasionalnya lebih murah
yang memungkinkan mereka, produsen-produsen asal Cina, menghindari pajak dan membanjiri pasar Amerika Serikat dengan barang-barang murah. Sebelumnya, pada Maret lalu, Senator Republik mengusulkan undang-undang untuk memperluas tarif yang lebih tinggi pada kendaraan yang diproduksi oleh produsen Cina di negara lain seperti Meksiko. Salah satu pergerakan produsen mobil listrik Cina yang diwaspadai oleh Amerika Serikat adalah BYD. BYD telah mengoperasikan pabrik mereka di Rayong, Thailand sejak Juli 2024. Pabrik tersebut bisa mengekspor produk-produk mobil listrik BYD ke berbagai negara dengan harga lebih terjangkau. Tak hanya di Asia, BYD juga berupaya melakukan ekspansi ke Eropa dengan membuka pabrik EV Eropa pertamanya di Hungaria. Dan kedepannya, BYD berencana memiliki 2 fasilitas perakitan di benua biru. Nah, melihat pergerakan BYD yang sangat agresif, tentunya bikin Amerika Serikat dan sekutunya gerah. Pada bulan Mei lalu misalnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan tarif baru pada barang-barang buatan Cina, termasuk kendaraan listrik yang tarifnya naik 4 kali lipat dari 25% menjadi 100%. Selain Amerika Serikat, Kanada juga telah mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan memberlakukan tarif 100% pada kendaraan listrik yang dibuat di Cina. Langkah serupa juga diikuti oleh Uni Eropa yang akan menerapkan tarif tambahan hingga 38,1% pada kendaraan listrik yang dibuat di Cina dan diekspor ke UE. BYD berhasil mencatat pemesanan hampir 3.000 unit selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024. Dengan angka itu, BYD mengklaim sebagai salah satu penjualan terbesar selama 12 hari eksibisi. Tentunya prestasi ini sangat signifikan, mengingat ini adalah partisipasi pertama BYD di Gias. BYD M6 sebagai kendaraan kelas menengah MPEV (Multi-Purpose Electric Vehicle) yang dijual secara massal pertama di Indonesia telah berhasil memikat hati konsumen dengan desain yang menarik, teknologi canggih, dan harga yang kompetitif. Perhatian masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik EV di Indonesia semakin meningkat. Perusahaan sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat Indonesia yang semakin menyadari teknologi mutakhir dari kendaraan BYD. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari dan menghargai teknologi inovatif serta kualitas unggul yang BYD tawarkan. Dirancang khusus untuk keluarga Indonesia, BYD M6 menawarkan kombinasi sempurna antara ruang, kenyamanan, performa, dan teknologi terkini, yang menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mencari kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan fungsionalitas. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.